Shalom, nama saya Selvis. Saya akan bersaksi kesaksian saya tentang TKW karena saya sebagai TKW di Singapura yang saya alami sebagai TKW dan saya masih TKW sekarang. Kesaksian saya bagaimana cara saya mengalami proses Tuhan. Di sini saya pernah melewati yang namanya dituduh mencuri dan berurusan dengan kepolisian. Tapi Tuhan menolong saya, kebenaran terbukti dan akhirnya bukan saya yang mencuri dan polisi mengungkapkan siapa yang mencuri. Selanjutnya saya bekerja dengan bos yang lain dan akhirnya saya bekerja dengan salah satu teman yang memang pintar bahasa Inggris dari negara lain dan saya nggak pintar bahasa Inggris. Jadi kalau ada masalah kebetulan bos saya whole day nggak ada di rumah, jadi saya kadang dia tidur saya kerja, malam pun saya kerja karena kita mengejar time-nya yang gimana. Dan akhirnya saya sampai darah rendah pusing, ini saya pernah pecah jadi terbelah. Akhirnya ya sekarang sudah sembuh tapi ada kenangan di situ. Saya percaya di situ uh, akhirnya bos saya tahu dan saya tidak pernah melapor segala, tapi selang beberapa bulan Tuhan ungkapkan kebenaran bahwa saya nggak pernah ngomong, tapi cara Tuhan memang luar biasa. Dan akhirnya bos tahu sendiri, saya nggak ngomong tapi bos tahu sendiri bahwa ternyata bos kalau nggak ada dia nggak kerja, cuma tidur atau gimana, dan malam pun saya harus kerja karena saya posisi saya lebih tua dari dia, jadi nggak bagus dong karena saya memanggil dia adik, dia panggil saya kakak. Jadi saudaraku banyak hal dan akhirnya saya selesai kontrak dan saya pindah ke satu bos juga, dan di situ saya diproses banyak hal karena saya di situ ada salah satu anaknya satu-satunya, dia itu mempunyai penyakit. Jadi kalau dia lagi marah suddenly dia wow, pokoknya kita nggak bisa dikendali. Pokoknya kita kalau namanya barang tajam itu harus disimpan di dalam yang nggak kelihatan. Pokoknya itu saat itu, tapi saya sering setiap hari kadang karena kamar saya sendiri ya. Kalau dia lagi marah, kalau emosinya apa, kadang dia mukul badan saya jadi pukul, tapi saya sayang itu saya di sini ini. Dan sudah beberapa kali dia ingin membunuh saya, tapi akhirnya tertolong dan polisi sudah tahu karena bos saya sudah nggak bisa tahan kalau apa dia minta tolong polisi datang. Dan puji Tuhan saudaraku, suatu saat saya sudah suddenly kita sama bos sudah bingung karena namanya kan kita nggak tahu, suddenly dia kambuh padahal sudah minum obat. Karena kita walaupun dia itu bos saya juga udah aduh selfie gimana karena suddenly kan kalau dia kambuh kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Barang-barang tajam saya sudah simpan, tapi waktu itu ada gunting sayur-sayur di drawer, saya nggak sempat simpan dan dia lihat dan dia mau tusuk di tempat ini tinggal 3 cm 5 cm atau apa. Tapi mujizat terjadi saat itu, saya nggak tahu mau ngapa-ngapain. Dan waktu itu sudah di sini ya, karena itu saya diperagakan juga di polisi karena ini masuk laporan polisi. Saya nggak tahu, saya langsung berbahasa roh, saya delik berbaru-baru sih kalau aku berbahasa roh. Guntingnya jatuh di tangan dia, itu saya percaya itu karena Tuhan. Karena Tuhan mengadakan mujizat, karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita lari kemana nggak bisa. Tapi dia suddenly lepas guntingnya gitu. Jadi banyak hal. Jadi polisi waktu itu bagaimana, polisi sudah ngomong sama saya, pokoknya kan di sini peraturan kalau di bawah umur nggak boleh masuk penjara. Tapi karena sering beberapa kali, jadi polisi minta tanda tangan saya karena harus tanda resmi kamu mau dia masuk penjara. Tapi hati saya nggak tega karena anak itu sebenarnya baik, cuma kalau dia lagi sakit itu kambuh baru. Tapi puji Tuhan proses saya di situ ternyata selama proses itu ada cara Tuhan yang luar biasa, yang secara manusia saya nggak bisa balas dengan apa ya. Karena puji Tuhan, employer bos saya ya suddenly, mereka kan agama lain, percaya Yesus. Saya hanya berdoa tapi kuasa Roh Kudus memampukan dia dan dia percaya. Saya waktu itu tentu saya berdoa karena kita selalu berdoa jiwa-jiwa, kita berdoa one more person for Jesus, dan tentu saya bawa dalam doa setiap saya membersihkan kamar dia, saya berurapan Roh Kudus tapi dalam hati. Saya nggak harus ngomong, dalam hati. Dan puji Tuhan sebenarnya mereka tempat sembahyang mereka itu gede banget ya, karena di situ ada patung Buddhis ya, ada seserahan itu ya biasa lah, ada emas-emas, ada parfum, ada bunga, ada segala macam penyembahan. Kita tahu kan agama seberang. Jadi
suddenly dia bongkar semua tempat tempat mereka sembahyang, dan dia ngomong sama saya bahwa saya mau masuk agama, saya mau percaya Yesus. Itu saya nggak tahu mau ngomong apa, itu kayaknya beban waktu saat dia ngomong saya langsung wow, thanks God. Jadi di situ luar biasa, itu mujizat yang istilahnya kita kan satu jiwa diselamatkan, luar biasa. Dari puji Tuhan, dari dia akhirnya mengalir ke kakaknya sampai dia percaya Yesus, dan akhirnya luar biasa cara Tuhan. Jadi saudaraku, memang dalam proses kita banyak yang ujian, banyak cobaan, tapi saya percaya saya mengalami banyak proses dalam pekerjaan saya karena saya ini pembantu rumah tangga di Singapura. Tapi saya percaya sebagai pembantu rumah tangga kita itu banyak ya, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Satu poin yang saya ambil di sini adalah saya mengampuni mereka. Saya melepaskan pengampunan bagi semua masalah-masalah yang saya alami. Saya masuk ke penjara secara, di sini kita ada jalur, bisa aja saya naik banding bahwa kenapa saya dituduh. Tapi saya ngomong sama waktu itu kakak saya, kakak di sini kita ada satu tim ya, kakak yang, oh kak selfie bisa kita ajukan supaya ini kasus juga dia harus tapi saya bilang begini, enggak kak, kita harus beri pengampunan karena saya diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus mengampuni. Dan selanjutnya yang masalah teman saya itu di bos kedua, dan masalah anak saya ini, secara manusia kalau kita belum percaya Tuhan kan ya ngapain kita masuk penjara aja, wong kita sudah penyiksaan dan lain-lain secara batin ya. Tapi kita anak Tuhan diajar untuk mengampuni karena Tuhan akan memberikan suatu open heaven bagi saudara, bagi kita yang mengampuni orang yang bersalah kepada orang yang sudah membuat kesalahan. Kan satu hal, ada damai sejahtera buat saya. Akhirnya sampai saat ini kita ada kayak keluarga. Dan satu poin kenapa mereka, ya satu poin saya dengar dari mereka bahwa ketika mereka melihat bagaimana cara menghadapi anaknya, bagaimana saya tidak membalas, bagaimana saya begitu sabar menghadapinya, disitulah mereka melihat kata bu saya dulu. Di situ saya melihat bahwa saya ingin ikut Tuhan karena dari saya, kata mereka, mereka bisa melihat karakter-karakter yang tentu mereka sudah tahu bagaimana karakter Yesus saat. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi melalui kesaksian saya, kiranya kita juga diberkati bahwa mungkin saudara saat ini ada yang menyakiti saudara, ada yang ya macam-macam. Ampuni mereka, karena seperti saya alami akan terjadi open heaven bagi saudara kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janji Tuhan tetap ada pada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ampunilah orang yang bersalah kepada kami, maka open heaven akan terjadi bagi saudara. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.